Semakin seru ini. Setelah penelitian kami berakhir di temuan-temuan yang menggegerkan, ini sekarang dilanjutkan oleh rekan-rekan peneliti lainnya yang menunjukkan data empirik ya. Data empirik yang masih akan dibuktikan nanti bahwa disertasi Mas Roy Suryo itu adalah masuk kategori plagiat berdasarkan data empiris yang ditemukan teman-teman. Wow. Bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terdeteksi. Dan kalau memang terbukti Anda adalah seorang plagiat, maka dari ini juga rektor bisa mencabut gelar Anda sebagai seorang doktor. Minta maaf Mas, kebenaran tetaplah kebenaran. Silakan Anda perjuangkan kebenaran Anda. Kita baca ini statusnya Joshua Sinambela ya. Jadi apa yang beliau dan teman-teman termasuk juga yang kami lakukan penelusuran terkait hasil dari disertasi miliknya Mas Roy diduga menggunakan disertasi yang nampaknya plagiat. Terdapat dugaan kuat bahwa disertasi saudara RS merupakan hasil plagiarisme. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dari berbagai perangkat deteksi plagiarisme dan Turnitin seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada gambar berikut. Selain status kemahasiswaannya yang dinilai melanggar peraturan rektor karena berstatus sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap inkrah, keabsahan karya ilmiahnya pun patut dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelusuran, materi yang diduga diplagiasi justru mayoritas berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah. Selain masalah plagiarisme, muncul pula indikasi bahwa disertasi ini tidak disusun secara mandiri oleh yang bersangkutan. Ada dugaan kuat mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pengolahan data, bahkan validitas surveinya pun diragukan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya surat izin atau tanda terima resmi dari pihak BPJS. Nah, beliau meneliti tentang BPJS, guys. Menarik ya, pakar telematika, tapi yang dibahas soal BPJS. Unik menurutku. Yaitu BPJS selaku objek penelitian. Berbeda dengan standar penelitian di UNJ yang mewajibkan lampiran surat izin survei resmi dari lembaga terkait. Nah, saudara RS ini hanya melampirkan surat keterangan yang dibuatnya sendiri tanpa tujuan instansi BPJS yang jelas ya. Nah, Anda lihat bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terdeteksi. Oke ya. Ini yang menurutku perlu dievaluasi. Nah, ada 7% yang kurang lebih sama dengan karya tulis yang lain. Di bab 3-nya justru 80% apa 89% bab 3 ini. Ya 40% perubahan kecil, 20% sama dengan karya tulis orang lain gitu. Ini adalah data dari skripsi, Anda bayangkan. Jadi ini disertasinya Mas Roy Suryo ternyata persis sekali dengan data yang ada di skripsi. Jadi dia copy paste. Nah, ini ya plagiat, guys. Sangat-sangat dianggap sebagai tindak pelanggaran akademik yang kemudian konsekuensinya harus dicabut gelar doktornya. Salah satu dosa terbesar dari dunia pendidikan adalah plagiat. Itu bukan hanya di satu universitas atau di beberapa universitas di luar negeri, di Indonesia itu diterapkan. Itu dosa terbesar dan wajib di drop out apabila terbukti melakukan tindak plagiarisme. Nah, teman-teman, ini memperoleh data ya. Ini data empiris ya, berdasarkan penelitian yang nanti masih akan dikonfirmasi, dibuktikan ya, bahwa disertasi Mas Roy Suryo itu ternyata masuk kategori plagiat. Lebih dari 20% atau katakanlah kalau sesuai standar itu sebenarnya ada yang 25, ada 20% untuk disertasi. Nah, ini jauh di atas itu ya. Artinya ini sudah tidak toleransi. Nah, itulah kalau sebuah penelitian yang benar ya, apabila sudah selesai penelitian itu, maka selalu ada kata-kata, kalimat di sana memang wajib dilakukan ya, bahwa di dalam sebuah penelitian itu ada kewajibannya, kelemahan penelitian. Ya, kelemahannya adalah bahwa penelitian ini perlu dilakukan atau secara komprehensif dilakukan oleh peneliti selanjutnya ya,
untuk beberapa hal secara komprehensif. Misalnya seperti yang kami lakukan, ya hanya mendapat data bahwa inilah ada peraturan rektor yang dilanggar oleh kebetulan saja Mas Roy Suryo itu terkena dalam peraturan rektor tadi, di mana sebagai mahasiswa aktif ketika itu tahun 2023 ya, itu terkena sanksi pidana berkekuatan hukum tetap, ya sudah tetap dari Mahkamah Agung, sehingga seharusnya di drop out, ya itu sudah ada apa ya, itu memang sudah kami lakukan audiensi dan saat itu diakui memang ada kelalaian lah, seperti itulah kurang lebih ya, atau apa ya, ya mau dikatakan maladministrasi, yang pasti itu adalah kelalaian ya sebenarnya kategorinya. Oke, nah itu kan sudah tinggal tindakan saja ya. Kalau tindakan kan kami tidak peneliti tidak mencampuri itu, cukup pada rujukan ya. Hasil sebuah penelitian itu ada saran dan rekomendasi, bukan tindakan ya. Jadi selesai sudah tugas kami. Kenapa kami katakan tugas kami selesai? Ya sudah selesai sebagai peneliti ya memang demikian. Tindakannya ya pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Nah, ini kelemahan kami apa? Kami tidak melakukan lebih dalam terkait apakah benar disertasinya, apakah tanggal upload disertasinya, tanggal berapa tiba-tiba, itu bukan bukan dalam penelitian kami, konteks penelitian kami sebelumnya ya. Dan itu adalah lanjutan, memang demikian sebuah penelitian. Memang penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang bisa dilanjutkan, ya, diteruskan, karena ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan. Kelemahan itu bukan kesalahan ya, maksudnya ini belum ditindaklanjut lagi gitu ya. Nah, masih butuh ada lagi penelitian lanjutan, dan penelitian lanjutan dilakukan teman-teman bukan atas perintah atau apa ya, memang itu atas ada yang masih kekurangan daripada hasil penelitian kami, kelemahannya ya, bahwa kami tidak melakukan karena waktu juga terbatas, biaya terbatas ya. Kami tidak dibiayai ya, sekali lagi, kami tidak dibiayai oleh siapapun ya. Tidak ada dapat uang berapa besar gitu ya penelitian, enggak, tidak ya. Ya, walaupun sebenarnya penelitian membutuhkan biaya, ada fundingnya ya. Sebuah penelitian, tapi kami tidak, karena memang di sebuah kota yang memang tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal ya. Kecuali penelitian itu dilakukan di luar kota ya membutuhkan biaya mungkin ya yang besar. Nah, jadi kelanjutan penelitian itu ada dua, banyak bahkan ya yang kami lihat di media sosial ya, atau di platform teman-teman lah. Yang pertama itu plagiatnya tinggi sekali ya. Ini sudah harusnya sebagai alumni kalau nanti terbukti ya di drop out, siapapun ya, siapapun. Bahkan Mas Roy Suryo mengatakan kalau ada yang plagiat itu harus di drop out, kata Mas Roy Suryo, ada di UI itu ya kan, Mas Roy yang ngomong ya. Yang kedua, dan itu memang adalah aturan, bukan aturan UNJ saja ya, itu aturan Kementerian Ristek Dikti dan Ristek atau Saintek ya. Nah, kementerian itu sudah mengatur dan itu tidak ada toleransi ya. Yang kedua, bahwa disertasi tersebut dimasukkan atau diinput ke online library atau perpustakaan online-nya UNJ itu jam 3 subuh ya. Adakah pegawai negeri sipil yang bekerja atau ASN atau apalah ya, pegawai UNJ yang bekerja jam 3 subuh untuk seseorang? Ini juga kan ada ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang peneliti itu ya. Nah, kemudian ada yang ini temuan lebih paling lucu ini ya, mungkin kesalahan ucap ya dari Mas Roy Suryo ya, ini mungkin ya, yang mengatakan bahwa tahun 2026 ujian terbuka, tahun 2024 itu wisuda. Saya nggak tahu ini apa kesalahan ucap atau memang demikian adanya, karena sudah membingungkan ya, semuanya simsalabim ya. Nah itulah ya, jadi apa yang
apa ya, yang kita lakukan hanyalah sebuah penelitian yang sudah diizinkan oleh pihak ya yang ingin diteliti tadi ya Mas Roy Suryo dan UNJ ya, itu kan kita sudah korespondensi ke UNJ, sudah audiensi, dan kalau ke Mas Roy Suryo karena beliau sudah mengucapkan atau menyatakan dalam konferensi pers yang diliput oleh berbagai media nasional ya, platform media nasional, itu mengizinkan siapapun yang ingin menguji. Jadi kita lakukan sebagai alumni saya tidak menguji yang UGM-nya atau yang mana ya 1S2. Kenapa? Karena memang jauh ke Jogja sana untuk beraudiensi, biayanya juga ya. Nah, walaupun kan sudah diizinkan sama Mas Roy Suryo, kami tidak akan melakukan apa-apa tanpa izin, tidak akan melakukan penelitian tanpa izin, karena itu basis dari sebuah penelitian ya. Apabila meneliti seseorang ya, kecuali dia melakukan penelitian itu berbasis data yang ada empirik ya. Data empirik artinya data yang sekundernya yang sudah memang dipublikasi ya. Kalau belum dipublikasi ya kita harus konfirmasi ke yang mau kita wawancara kan, kita mau audiensi. Nah, atau yang kita mau teliti kan gitu ya. Kecuali data itu adalah data publik yang sudah dipublis ya, atau memang itu data-data negara yang memang milik publik ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami tidak punya niat apapun, intensi apapun, kami tidak dibayar oleh siapapun ya. Kami adalah peneliti recehan yang memang mencoba cara berpikir kami apakah bisa diterima masyarakat agar bisa berpikir dengan jernih, tidak dengan emosional, tidak. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kita pun seorang peneliti pasti ada keterbatasan. Nah, seperti tadi itu keterbatasan kami adalah kami tidak sampai memeriksa similarity, cek plagiarismenya ya, menggunakan Turnitin, kami tidak sampai ke sana ya untuk disertasi Mas Roy. Jadi keterbatasan kami hanya ingin membuktikan keterkaitan peraturan rektor itu dengan SKL, ya kan? SKL-nya Mas Roy Suryo kebetulan saja objek penelitian ini SKL-nya milik Mas Roy Suryo ya, bukan objeknya Mas Roy Suryo. Tidak ya, jangan salah sangka. Objek penelitian kami adalah peraturan rektor dan SKL yang milik Mas Roy Suryo. Peraturan rektornya milik UNJ. Itu saja ya. Jadi tidak ada intensi, tidak ada titipan atau apapun ya yang mengatakan menyeberang ke sana ya. Memang kami ingin mencari teman sebagai tim yang bisa membantu kami untuk melakukan penelitian. Penelitian kualitatif dan mixed method itu membutuhkan tim. Kalau tidak ada tim, maka itu penelitiannya nilainya jeblok atau tidak memiliki value. Dan dalam data yang ada kabarnya ya diupload pada jam subuh 3.32 kalau tidak salah, itu berarti di luar jam kerja dari pegawai ya di UNJ ya, dan juga menjadi tanda tanya besar mengapa baru diupload, baru dihadirkan. Ya artinya jangan salahkan publik. Publik itu sebenarnya hanya ingin tahu. Dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa ada berkas yang di-upload pada jam yang bukan kerja, ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta, ya tanggal berapa itu 15 Juli 0332 ya seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah penanda yang sangat telak bahwa any something wrong, ya ada sesuatu yang perlu untuk dieksplanasi, dijelaskan bukan oleh Mas Roy Suryo tapi oleh pihak UNJ. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan.